Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang mana pada hari ini kita akan mempelajari mengenai bab baru ya, mengenai hikmah ibadah haji, zakat, wakaf dalam kehidupan. Tentunya agar kita terkonsep pembelajaran, kita akan bagi ya pembelajarannya pada agenda pembahasan yang pertama, yakni haji, mengenai pengertian hukum, syarat, dan rukun, jenis dan keutamaan haji, lalu kemudian zakat, lalu kemudian wakaf. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan terfokus pada bab haji. Tentu dengan tujuan agar kalian memahami ketentuan di dalam haji, lalu kemudian menganalisis dalil-dalil dari haji, lalu kemudian untuk menunjukkan sikap gemar berhaji. Itu yang menjadi tujuan pada pembelajaran hari ini. Namun karena memang pembahasan haji ini cukup panjang, maka pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai pengertian haji, lalu kemudian hukum haji. Dan pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan mempelajari mengenai syarat dan rukun haji, lalu kemudian jenis dan keutamaan haji. Seperti biasa, yang pertama mengenai pengertian ibadah haji ya, menurut bahasa dan istilah. Jadi haji menurut bahasa yakni menyengaja, sengaja, atau menuju kepada apa? Menuju kepada sesuatu yang diagungkan. Ini haji menurut bahasa. Lalu kemudian yang paling utama dari pengertian ini yakni haji secara istilah. Secara istilah ini yakni sengaja untuk mengunjungi Ka'bah dengan niat ibadah pada waktu tertentu dengan syarat dan cara tertentu. Tentu apabila kita mengunjungi Ka'bah tidak dengan niat ibadah, hanya mungkin untuk ke Arab ya pada umumnya, hanya untuk main saja, yaitu tidak akan dinilai sebagai ibadah haji. Dan juga pada waktu tertentu yang mana ibadah haji ini dilakukan pada bulan Dzulhijjah, bulan di mana umat muslim satu dunia melaksanakan ibadah haji, tentu dengan syarat-syarat dan cara tertentu yang nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Dan di sini Bapak memaparkan jumlah jamaah haji hingga tahun 2017, bahwasannya Indonesia memiliki jamaah haji terbanyak, terhitung ada 221.000 jamaah haji asal Indonesia. Mengingat memang kurang lebih 85% dari jumlah keseluruhan masyarakat Indonesia ini beragama Islam. Jadi tentu saja kebanyakan dari mereka melaksanakan ibadah haji sebagai rukun dari rukun Islam itu sendiri, yakni melaksanakan haji. Lalu kemudian perlu kalian ketahui bahwa apa itu hukum haji. Nah, ini yang terpenting ya, bahwasannya hukum haji ini adalah wajib atau fardhu ain, dengan catatan bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Nah, ada kata kunci ya yang penting, bagi yang mampu untuk melaksanakannya, man istata'a ilaihi sabila. Nah, hal ini termaktub ya di dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, diantaranya adalah makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu, menjadi amanlah ia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Allah tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Nah, ini yang menjadi patokan kita atau dasar umat muslim melaksanakan haji, ya. Lalu selanjutnya perlu kalian ketahui juga bahwasannya di dalam ibadah haji ini tentu ada ketentuan-ketentuan yang berlaku yang harus kita sebagai umat muslim yang insya Allah semoga kita semua dapat melaksanakan ibadah haji, pun begitu juga dengan keturunan kita nanti hingga akhir zaman nanti, agar bisa melakukan ibadah haji. Amin insya Allah. Nah, untuk itu, karena memang ada ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka kita harus mengetahui apa syarat dan rukun dari ibadah haji. Nah, namun sebelumnya lebih baik kalian ketahui terlebih dahulu apa itu perbedaan syarat dan rukun di dalam haji. Nah, kalau syarat ini diartikan ma wajaba wangqata'a, yakni sesuatu yang wajib serta putus-putus. Biasanya kalau syarat itu maksudnya yakni segala sesuatu yang ada kaitannya dengan sesuatu yang disyaratkannya, baik saat mengerjakan maupun di luar pengerjaan. Nah, kalau rukun ini adalah ma wajaba wastamarwo, yakni sesuatu yang wajib dan dilakukan bersamaan, ya. Jadi rukun ini adalah pelaksanaannya, apapun yang menjadi rukunnya semuanya itu dilaksanakan pada saat pengerjaan sesuatu itu. Misalkan ya, kalau di dalam sholat, apapun yang menjadi rukun dari sholat tersebut itu berjalan dan dilaksanakan saat pengerjaan sholat itu sendiri. Berbeda dengan syarat, kalau syarat ini dilakukan sebelum pelaksanaan sesuatu tersebut, dalam hal ini sholat, ya. Jika dalam bab sholat, agar lebih mudah dipahami, marilah kita analogikan bahwasannya syarat ini adalah hal yang harus, tadi kan bahwa syarat ini adalah hal yang harus kita lengkapi sebelum melaksanakan sesuatu. Dalam hal ini kita analogikan seperti kita akan mengendarai kendaraan motor, ya. Di dalam peraturan tentu ketika kita akan mengendarai sebuah motor, kendaraan bermotor, maka kita harus memiliki SIM. Nah, ini adalah ma wajaba wangqata'a. Jadi ada syarat dulu terlebih dahulu. Harus memiliki SIM, harus tentu SIM itu dilakukan berdasarkan dites terlebih dahulu sedemikian rupa. Setelah kita memiliki SIM, kita memiliki syarat, maka boleh kita mengendarai kendaraan bermotor. Kalau tidak, ya tidak boleh memakai kendaraan bermotor.
Nah, rukunnya adalah kita harus memakai helm, kita harus menggunakan safety riding, seperti jaket, sepatu, celana panjang, dan lain-lain. Itu adalah saat pengerjaannya. Tidak mungkin kita menggunakan helm ketika di luar memakai kendaraan bermotor. Jadi intinya bahwa syarat itu harus ada sebelum kita mengerjakan sesuatu. Adapun rukun itu harus ada setelah kita atau kita sedang melaksanakan sesuatu. Nah, dalam hal ini misalkan haji ini selain ada syarat, ada juga rukun dan ada juga wajib haji. Nah, kalau di dalam berhaji misalkan syarat haji berarti adalah apa-apa hal-hal yang mewajibkan seseorang itu di dalam melaksanakan haji, dan rukunnya adalah apa-apa yang harus dia lakukan ketika melaksanakan haji. Dan terkhusus juga ya ada wajib haji ya. Maka di dalam wajib haji ini misalkan tidak dilaksanakan atau ditinggalkan, hajinya tetap sah namun harus membayar dam atau denda. Seperti itu ya kurang lebih mengenai perbedaan syarat dan rukun. Intinya bahwa syarat adalah segala hal yang harus kita kumpulkan atau kita kerjakan, harus kita miliki sebelum melaksanakan sesuatu. Dan rukun adalah ketika kita sedang melaksanakan sesuatu. Nah, syarat haji di sini tentu wajib ya bagi siapa. Tentu yang pertama adalah dia harus beragama Islam. Tidak mungkin seseorang yang tidak beragama Islam melaksanakan haji. Walaupun ada, yaitu ia harus bersyahadat terlebih dahulu ya. Lalu kemudian boleh melaksanakan ibadah haji. Yang kedua ini berkaitan dengan akal ya. Jadi maksudnya adalah seseorang tersebut tidak gila ya, tidak sedang gila. Jadi apabila ada orang yang tidak berakal sesuai syarat, maka ia tidak bisa menunaikan ibadah haji. Sebab emang ibadah haji ini diperuntukkan untuk orang yang waras ya. Jadi intinya tidak boleh bagi orang yang gila, meskipun dia mampu, meskipun dia sanggup untuk membayar haji, namun ia tidak boleh melaksanakan haji. Jadi kalau kalian ingin dikatakan waras, ya cukup saja berhaji mungkin ya. Nah, yang ketiga adalah baligh. Baligh ini adalah dewasa ya. Seperti apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwasannya ciri-ciri baligh dari seseorang ini bisa ditinjau, bisa dilihat dari apa yang telah dia alami. Misalkan bagi pria itu ditandai dengan mimpi, dan bagi wanita, perempuan itu ditandai dengan keluarnya darah haid. Syarat baligh ini diperuntukkan bagi orang yang akan melaksanakan haji, karena memang biasanya orang yang sudah dewasa itu telah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, jadi itu adalah syarat haji, adalah yang ketiga baligh. Jadi misalkan ada anak kecil yang belum baligh, nah ia tidak diwajibkan untuk menunaikan haji hingga ia nanti ketika berumur dewasa. Pun begitu di dalam satu kaul menurut Imam Ghazali, bahwasannya anak kecil ini tetap sah melaksanakan ibadah haji walaupun ia masih dalam keadaan belum baligh, karena memang menurut beliau Imam Ghazali memaparkan syarat itu hanya dua ya, cukup dengan Islam
dan waktu. Jadi Imam Ghazali merumuskan bahwa syarat sah haji ada dua, yakni berkenaan dengan waktu dan Islam. Namun demikian, banyak ulama yang menyebutkan bahwa syarat balik itu adalah Islam, balik berakal, dan juga merdeka. Yang keempat ini ya, merdeka dalam arti bahwasannya ia bukanlah seorang budak. Namun demikian ya, pada saat ini memang hamba sahaya ini tidak ada. Mengapa merdeka menjadi syarat? Karena memang ibadah haji ini cukup lama ya dilaksanakannya, sekitar 40 hari hingga memang ada 45 hari, kurang lebih seperti itu. Karena lamanya itu, seorang budak tidak diizinkan karena memang nanti akan mengakibatkan terbengkalai ya apa-apa yang menjadi tanggung jawab ia sebagai hamba sahaya, maka haji tidak diwajibkan baginya. Nah, ini yang terakhir adalah man istata'a ilaihi sabila. Jadi istata'a, jadi maksudnya adalah mampu melaksanakan ibadah haji. Ini dapat kita lihat istataah ini dalam beberapa segi ya. Ada dari jasmani, rohani, ekonomi, dan keamanan. Misalkan seseorang apabila ia fisiknya atau tubuhnya mengalami kekuatan, maka ia wajib berhaji, termasuk syarat. Pun dengan misalkan tidak ia sulit atau tidak kuat, maka ia tidak wajib berhaji. Begitupun dengan rohaninya, tidak cukup dengan jasmani yang kuat, pun dengan rohaninya ya, ia mengetahui, paham mengenai syarat-syarat dan rukun haji, dan ini bisa dilatih dengan manasik haji tentunya ya. Dan juga ia berakal sehat, memiliki kesiapan tentunya secara mental untuk melaksanakan ibadah haji, karena memang ini adalah perjalanan yang cukup jauh ya, maka itu harus disiapkan. Dan yang paling penting ini adalah ekonomi. Seseorang tersebut mampu secara materinya, uangnya, tenaga, waktu, dan lainnya, mampu membayar ya, tentunya kalau di Indonesia ada biaya perjalanan ibadah haji yang ditentukan oleh Kemenang, pemerintah, dan biaya ini hendaknya bukan berasal dari satu-satunya sumber. Apabila ia memiliki, dan yang ketiga yakni memiliki biaya hidup bagi keluarga. Nah, karena memang tadi ya, haji ini memang sangat lama waktunya, maka misalkan bagi seorang suami yang meninggalkan istrinya, maka selama si suami itu pergi haji, kehidupan istrinya itu selama 40 hari atau 45 hari atau selama ditinggalkan berhaji, ini tercukupi seperti itu. Dan yang terakhir yakni dengan alasan atau aspek keamanan. Misalkan sesuatu atau ada sesuatu yang menghalangi atau yang mengancam ketentraman atau keamanan kita dalam perjalanan kita berhaji, atau misalkan apabila kita berhaji, keluarga dan harta benda serta tugas dan tanggung jawab kita ditinggalkan, maka itu masuk kepada kategori masuk kepada kategori istataah atau tidak mampu melaksanakan ibadah haji. Dan juga misalkan dengan alasan COVID kemarin yang memang Arab Saudi itu sendiri lockdown, jadi perjalanan haji ditunda, artinya tidak aman bagi kesehatan, maka memang ini bisa ditunda juga seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada rukun ya. Rukun di sini terbagi menjadi 6 ya.
ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Yang mana karena memang sudah 20 menit ya kurang lebih, maka pertemuan hari ini kita akan cukupkan pada ini saja. Cukup sampai sini saja rukun haji. Adapun penjelasan mengenai rukun haji akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.